Adapun haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi ataupun dilakukan. Adapun dasar hukum halal dan haram, siapa yang membaca? Ya, Kadafi. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halal dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti haram. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Quran Surah Al-Ma'idah 5:87. Al-Sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Oke, adapun al-hadis yaitu disebut dengan al-sunnah. Al-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Al-hadis atau al-sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam penetapan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Adapun yang ketiga yaitu ijtihad ulama. Alisa. Ijtihad adalah penerapan segala upaya pengetahuan kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para ulama untuk mengalir dan menentukan hukum-hukum syariat. Di Indonesia, kelompok ulama tersebut dikumpul dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan banyaknya mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Yang ijtihad ulama yaitu di sini makanan itu diberikan logo halal. Adapun sebab-sebab hal dan haram, siapa mau baca? Yang lain? Topik. Sebab-sebab halal dan haram. 1. Azan asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang bernama terlambat asalnya. Siapa yang tahu zat asal itu, siapa yang tahu contohnya seperti apa? Babi. Misalnya Allah mengharamkan seperti bangkai, darah, babi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, Tidak sifat aturan. Perbuatan dan sifat-sifat yang buruk, jahat, syirik, diharamkan oleh Allah. Semua sifat buruk Allah dengan niat, cara dan hasil seluruh apapun akan tetap dilakukan. jadi sifat asalnya yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat atau syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat buruk yang dilakukan walaupun dengan niat, cara dan hasil sebuah